Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Darmawan, NIM 120802108843 dari kelas F Agroteknologi semester 1, mata kuliah Botani, dosen pengampu Ibu Yulia Delsi, SPMSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran di mata kuliah botani, yaitu ada beberapa morfologi. Yang pertama morfologi akar, morfologi batang, morfologi daun, morfologi bunga, dan morfologi buah. Baik, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu ada morfologi akar. Nah, akar bahasa latinnya yaitu radix. Sifat-sifat akar itu ada beberapa. Yang pertama, akar adalah bagian tumbuhan yang biasa terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air, meninggalkan udara dan cahaya. Jadi akar itu sifatnya masuk ke dalam tanah dan meninggalkan cahaya matahari. Lalu akar juga tidak berbuku, tidak beruas, tidak mendukung daun ataupun bagian lain gitu ya. Untuk warna akar sendiri itu ada warna yangnya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Untuk pertumbuhan akar dia pertumbuhannya aktif pada bagian ujungnya tapi tidak secepat batang gitu ya. Untuk bentuk sendiri itu bentuknya seringkali meruncing sehingga mudah menembus tanah gitu. Akar itu biasanya runcing bertujuan supaya mudah untuk menembus ke tanah. Dan juga akar bertugas untuk memperkuat berdirinya tumbuhan dan membantu penyerapan air dan juga zat-zat dari tanah gitu ya. Untuk bagian-bagian akar sendiri itu yang pertama itu ada leher akar atau pangkal akar. Nah, atau bahasa latinnya kolum gitu ya. Yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua itu ada batang akar atau carpus radicus, bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujung akar. Selanjutnya ada ujung akar apex radicus, yaitu bagian akar yang paling muda, terdiri dari jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Lalu ada juga cabang-cabang akar atau rasis laterasis, yaitu bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang tapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Nah, serabut akar itu atau bahasa latinnya Fribilia radicalis, yaitu cabang akar yang halus dan berbentuk rambut gitu. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar pilus radicalis, yaitu berupa penjualan sel kulit akar yang berfungsi untuk memperluas penyerapan. Jadi tudung akar atau kaliptra maksud saya, bagian akar yang letaknya paling ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa gambar akar. Di sini teman-teman bisa lihat itu ada kalodeknya, ada kolumnya, dan juga ada apex dan juga bagian-bagian lainnya bisa dilihat. Sistem perakaran ini ada 3. Yang pertama itu ada akar lembaga. Akar lembaga ini adalah calon akar yang tumbuh pada saat tumbuhan masih berada dalam bentuk lembaga di dalam biji gitu. Jadi akar lembaga ini tempatnya dia ada di biji. Biji itu kalau kita buka itu nanti ada bakal akar, itulah disebut dengan akar lembaga gitu ya. Selanjutnya juga ada akar tunggang. Yang kedua ada akar tunggang atau bahasa latinnya itu radix primaria, yaitu akar tunggang adalah akar lembaga yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang membentuk akar-akar yang masih kecil. Contoh tumbuhannya maksud saya yaitu tumbuhan biji belah atau dicotyledon dan juga tumbuh biji telanjang. Jadi ada 2 contoh ya. Yang pertama itu tumbuhan biji belah atau dicotyledon, dan juga yang kedua ada tumbuhan biji telanjang atau gimnosperm gitu. Yang ketiga, sifat sistem perakaran yaitu akar serabut.
Yang pertama ada akar lembaga, akar tunggang, lalu yang ketiga ini akar serabut atau radik adventisia gitu ya. Yaitu akar lembaga dalam perkembangannya selanjutnya mati, kemudian disusul dengan pertumbuhan akar yang sama besar yang keluar dari pangkal. Jadi akar serabut ini akarnya dia berkembang, tapi setelah berkembang dia akan mati dan juga digantikan dengan akar yang baru tapi dengan ukuran yang sama gitu. Nah, untuk morfologi batang itu ya, jadi kita udah di akar. Nah, setelah akar itu sekarang kita akan membahas di morfologi batang, karena paling bawah tumbuhan itu akar, lalu ke batang. Makanya kedua ini kita akan menjelaskan tentang morfologi batang, atau dalam bahasa latinnya itu caulis. Batang adalah organ yang sangat penting sebagai tempat melekat dan tumbuhnya organ lain. Batang mempunyai nodus atau buku-buku tempat meletakkannya organ lain seperti daun, dan internodus yaitu bagian yang terletak antara dua nodus gitu. Jadi morfologi batang ini sangat penting adanya di sebuah tumbuhan. Nah, tugas umum batang sini kita lihat bahwasanya yang pertama, batang itu mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, memperluas bidang asimilasi dengan percabangan, jalan mengangkut air dan zat makanan, serta hasil asimilasi baik dari akar ke daun ataupun sebaliknya menjadi zat penimbunan zat-zat makanan cadangan gitu. Jadi batang ini ada tugas umumnya, yaitu ada 4 ya, bisa dilihat. Berdasarkan bentuk hidupnya atau habitus, batang itu dibagi ada beberapa. Yang pertama ada herbacous, yaitu tumbuhan berbatang lunak dan berair. Nah, jadi yang pertama ini dia batangnya terdapat pada tumbuhan yang lunak dan juga berair. Contohnya itu ada Amaranthus sp, Araceaceae atau kladian, dan juga sayur-sayuran. Nah, itu kan kalau sayur-sayuran sering kita lihat kalau batangnya itu dia lunak dan juga berair. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua itu ada bentuknya yang lignosus, yaitu terdapat pada tumbuhan yang batangnya berkayu. Contohnya yang pertama itu ada bentuknya frutescens, yaitu berbentuk perdu atau semak, tumbuhan berkayu dengan tinggi normal kurang dari 5 meter. Jadi yang untuk frutescens itu berbentuk semak-semak atau perdu itu yang tinggi normalnya dia kurang dari 5 meter maksud saya gitu. Contohnya apa? Itu yang pertama ada Sica dudua itu, atau bahasa latinnya ada Melastomasa bactricum. Lalu ada juga Caramunting. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu ada Arborescens, yaitu pohon tumbuhan berkayu dengan tinggi normal lebih dari 5 meter. Nah, kalau yang tadi tingginya kurang dari 5 meter, kalau yang kedua ini tingginya lebih dari 5 meter. Contohnya itu ada Surian dan juga ada pohon mahoni. Selanjutnya itu ada liana. Nah, liana ini tumbuhan yang sifatnya memanjat tumbuhan berkayu dengan batang merambat atau memanjat tumbuhan lain. Nah, jadi yang liana ini dia sifatnya merambat, suka menempel gitu ya. Jadi contohnya itu ada Tetrastigma sp atau Acadaria. Nah, seperti yang tadi ketiga ini dia contohnya yaitu Calamus atau Calmus, yaitu tumbuhan beruas bila batang berlobang gitu. Contohnya itu ada bambu-bambuan. Ada juga yang kedua bila batangnya tidak berlubang, itu contohnya jagung dan juga rotan. Maksudnya yang ketiga ini dia bentuknya bentuk kalmus atau kalamus, yaitu bentuk tumbuhannya dia beruas itu, dia beruas. Nah, kalau misalnya ruasnya itu berlubang, itu contohnya seperti bambu. Kalau misalnya dia beruas tapi tidak berlubang, itu jagung ataupun rotan gitu ya. Nah, karakter batang secara morfologi. Jadi batang juga mempunyai karakter ya.
Yang pertama itu ada bentuk batang. Nah, bentuk-bentuk batang ini ada beberapa. Yang pertama dia bentuknya bulat. Nah, jadi seperti umumnya lah batang itu pasti berbentuk bulat ya kan. Contohnya ya bambu, surian, dan juga pohon kelapa itu yang sudah jelas kalau batangnya itu bulat gitu. Yang selanjutnya itu ada bentuk batang yang bentuknya bersegi atau agularis. Nah, bersegi ini ada contohnya ada di bangun segitiga, bentuknya itu seperti segitiga, atau triangularis. Contohnya itu ada Cyperus maksud saya Cyperus rotundus. Nah, itu ya. Selanjutnya itu ada selain bangun segitiga. Nah, di bagian persegi ini ada contohnya lagi, itu ada di bangun segi empat atau maksud saya quadrangularis itu ya. Contohnya seperti markisah. Nah, markisah itu kalau kita amati batangnya kalau dari jauh mungkin seperti bulat, tapi kalau kita dekatkan itu batangnya berbentuk segi empat. Selanjutnya dia berbentuk pipih. Nah, bentuk pipih atau bahasa latinnya tuh cladodida gitu. Itu contohnya ada dua sih bagiannya untuk pipi ini. Yang pertama itu ada Phylocladia. Nah, itu dia bentuknya amat pipih dan pertumbuhannya terbatas. Yang kedua itu ada Cladodida, yaitu tidak terlalu pipih dan terus melakukan percabangan gitu ya. Jadi perbedaannya itu yang pertama tadi itu dia pipih banget, terus pertumbuhannya itu terbatas, sedangkan yang kedua dia tidak terlalu pipih tapi percabangannya itu terus dia lakukan. Contohnya seperti kaktus. Nah, dia kan batangnya pipih kan, terus dia selalu melakukan pertumbuhan gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk batang. Ini selanjutnya ada permukaan batang. Nah, tadi kan kita sudah tahu bentuknya kan, ada yang bulat, ada yang pipi, ada yang bersegi gitu. Nah, sekarang ada permukaan batang. Jadi kita bisa lihat permukaan batang itu seperti apa. Yang pertama itu bentuknya licin. Nah, batang itu ada yang sifat akarnya atau bentuk ininya permukaannya dia tuh licin. Nah, contohnya seperti batang jagung. Nah, batang jagung itu dia kan bulat, terus kalau kita pegang tuh licin. Nah, itu maksudnya dari permukaan batang yang licin. Terus ada juga yang berusuk. Yang kedua berusuk, yaitu pada permukaan terdapat rigi-rigi yang membujur gitu. Terus yang ketiga itu beralur, terdapat pada alur-alur yang jelas pada batang secara membujur. Selanjutnya bersayap, yaitu biasanya terdapat pada batang yang bersegi, tapi pada sudutnya terdapat perlebaran yang tipis seperti markisah. Sama markisah tadi dia kan bentuknya tadi berpipih akan segi empat itu. Di segi empat ini sifat permukaannya dia masuk ke yang bersayap gitu. Bentuk permukaan batang lainnya selain yang tadi itu ada juga yang berambut. Nah, berambut, ada juga yang berduri, dan juga ada memperlihatkan bekas-bekas daun menumpuk seperti nangka. Itu dia sifatnya memperlihatkan bekas-bekas daun menumpuk gitu. Maksudnya kulitnya tuh mati terus dia seperti kayak menumpuk gitu. Terus yang selanjutnya ada memperlihatkan banyaknya lentisel. Contohnya tuh Saigon. Nah, untuk percabangan sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada monopodial, itu batangnya lebih menonjol, pertumbuhan batangnya lebih jelas, tinggi dan besar dibandingkan percabangan. Contohnya durian. Nah, durian itu bisa kita amati kalau misalnya batangnya itu lebih menonjol daripada pertumbuhan lainnya seperti cabangnya gitu. Selanjutnya ada simpodial. Simpodial ini batangnya lebih pendek, tidak terlalu menonjol dibandingkan pertumbuhan percabangan gitu. Contohnya seperti sawo. Yang ketiga itu ada dikotumus. Setiap percabangan selalu terdiri dari 2 cabang yang sama atau percabangan menggarpu gitu. Nah, ini salah satu bagian penting pada tumbuhan yang terdapat pada batang dan tidak ditemui pada bagian lainnya.
Jadi setelah tadi kita membahas tentang batang, sekarang kita akan membahas sebuah organ yang sangat penting ada di tumbuhan, yaitu daun. Morfologi daun akan kita bahas saat ini. Daun itu bahasa latinnya folium. Nah, seperti gambar itu, daun adalah sebuah organ yang sangat penting di tumbuhan. Nah, bagian-bagian daun seperti morfologi, akar, dan juga batang yang mempunyai bagian-bagian, daun juga mempunyai bagian-bagian gitu. Nah, daun itu bisa dikatakan daun lengkap apabila dia ada 3 ciri-cirinya terpenuhi. Yang pertama itu ada petiolusnya atau tangkai daunnya, ada laminanya atau helaian daun, ada vagina atau upih daun atau pelepah daun. Nah, daun lengkap itu bahasa latinnya Folium completus, itu memiliki selembar daun, dia memiliki ketiga organ tersebut. Tadi satu daun itu dia memiliki tangkainya, memiliki helaiannya, dan juga memiliki pelepah daunnya. Nah, kalau misalnya lengkap 3 itu bisa dikatakan daunnya lengkap. Nah, tidak semua tumbuhan memiliki daun berupih dan berupih pada umumnya gitu ya, dijumpai pertumbuhan berbiji tunggal atau monocotyledon gitu ya. Jadi upih daun atau pelepah daun ini enggak dijumpai di semua daun gitu. Makanya ada daun lengkap, ada daun tidak lengkap. Nah, kalau daun tidak lengkap itu dia tidak ada 3 atau hanya terdapat 2. Misalnya dia ada batangnya tapi nggak ada helaiannya gitu. Itu harus ada 3 berarti baru bisa dikatakan daun lengkap gitu ya. Jadi fungsi upih daun ini sebenarnya sebagai pelindung kuncup yang masih muda gitu, lalu memberikan kekuatan pada batang. Nah, upih daun ini dia cara kerjanya seperti membungkus batang sehingga batangnya tidak nampak. Bahkan yang nampak sebagai batang adalah upih yang dapat terjadi bila upih daun amat besar sehingga tampak seperti batang gitu. Seperti contohnya Musa paradiska atau pisang. Jadi contoh seperti pisang itu. Nah, tangkai daun. Tangkai daun seperti yang tadi saya bilang itu petiolus. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaian dan bertugas untuk menempatkan helaian daun pada posisi sedemikian rupa sehingga memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Bentuk dan ukuran tangkai daun dia berbeda-beda tergantung juga jenis pada tumbuhannya. Pada umumnya tangkai daun dia berbentuk silinder, sisi atas agak pipih dan menebal pada pangkalnya. Tangkai daun juga dapat mengalami pergantian bentuk atau metamorfosis menjadi semacam helaian daun yang dinamakan filodia. Nah, helaian daun atau lamina. Nah, jadi di helaian daun lamina ini ada beberapa. Contohnya itu ada ujungnya, ada juga pangkalnya, ada susunan tulang daunnya, ada lengkungan atau torahan pinggir daun, ada bangun daun, ada permukaan daun, ada daging daun, dan juga ada tepinya. Jadi bagian-bagian dari helaian daun tuh yang itu. Nah, ini contoh dari daun lengkap seperti yang saya katakan tadi. Itu daun lengkap dia harus mempunyai 3 syaratnya. Dia harus ada laminanya, harus ada petiolusnya, harus ada vaginanya gitu ya. Contohnya itu seperti daun talas. Itu kan dia lengkap, dia ada helaiannya atau ada laminanya, ada tangkainya, dan juga ada pelepahnya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada Musa paradiska, ada Ares acaki itu, dan juga ada bambusa, dan juga Calabium bicolor. Nah, untuk selanjutnya dia daun tidak lengkap. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu tidak semua daun memiliki ketiga bagian daun. Itu daun tidak lengkap itu yang pertama, daun bertangkai terdiri atas petiolus atau lamina saja. Sebagian besar tumbuhan memiliki daun seperti ini gitu. Yang kedua, daun berupih atau daun berpelepah-pelepah terdiri atas upih atau lamina saja. Yang ketiga, ada daun duduk
terdiri atas lamina saja atau disebut juga pada batang. Daun hanya memiliki petolus saja. Tangkai daun biasanya menjadi pipis sehingga menyerupai helaian daun. Bunga. Jadi morfologi selanjutnya yaitu bunga. Seperti yang saya katakan tadi, setiap tumbuhan pasti mempunyai akar, mempunyai batang, mempunyai daun, dan juga mempunyai bunga. Nah, bunga ini tak kalah penting fungsinya seperti organ-organ yang lainnya. Bunga yaitu bahasa latinnya flos. Bunga merupakan salah satu organ generatif yang menjadi karakter pembeda utama pada proses pengelompokan tumbuhan. Pemilihan ini dikarenakan karena karakter bunga diyakini tidak mudah mengalami perubahan oleh pengaruh lingkungan. Walaupun demikian, pada jenis-jenis tertentu ada kalanya bagian bunga termodifikasi menjadi bentuk lainnya dan berfungsi sama dengan bagian yang digantikannya. Nah, secara umum dalam satu bunga dia terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada tangkai bunga atau pedicellus, ada dasar bunga atau dan juga perhiasan bunga. Yang keempat itu ada organ kelamin jantan. Nah, organ kelamin jantan ini terdiri dari benang sari dan juga kotak serbuk sari atau yang kita sering tahu yaitu anteranya. Yang kelima dia ada organ kelamin betina yang terdiri dari daun buah, ada tangkai putih dan juga kepala putih. Jadi di daun itu ada dua kelamin, di bunga itu ada dua kelamin yaitu kelamin jantan dan juga kelamin betina. Nah, ini adalah contoh dari bagian-bagian bunga. Tuh ada mahkotanya, ada kepala putihnya, ada tangkai putih, ada bakal biji, ada tangkai bunganya, ada dasar bunga, ada kelopaknya, ada benang sari, ada juga kepala sarinya. Nih contohnya juga nih. Di situ jelas sekali ada mahkotanya, ada kelopak, bunga, dan juga bakal bijinya. Bisa dilihat lagi supaya makin ingat. Nah, ini juga. Ini pengelompokannya. Jadi seperti yang tadi ada yang stigma, scale, dan ovari dia termasuk ke karpel atau putihnya. Dan juga yang anther dan filamen dia masuknya ke stamen atau benang sarinya. Bagian-bagian bunga seperti tadi ada tangkai bunganya, ada dasar bunganya, ada hiasan bunga. Nah, hiasan bunga ini terdiri dari dua juga yaitu kelopak dan juga mahkota bunganya. Nah, untuk alat kelamin itu ada alat kelamin jantan dan juga alat maksud saya alat-alat kelamin betina gitu. Nah, jadi setelah tumbuhan itu memunculkan akar, menumbuhkan batang, memunculkan daun, dan juga memunculkan bunganya. Selanjutnya setelah terjadi penyerbukan dia langsung menjadi buah. Makanya saat ini kita akan membahas morfologi buah atau dalam bahasa latinnya frustus gitu. Jadi buah ini pada proses fertilisasi selain perkembangan biji juga merangsang tumbuhan dan perkembang ovari. Ovari ini terus berkembang dan matang menjadi buah. Pada buah kadang-kadang ditemukan masih tertinggal bagian-bagian bunga yang tidak gugur gitu. Jadi buah ini hasil penyerbukan dari bunga tadi gitu. Nah, buah ini juga terdiri dari ada dua macamnya, ada buah sejati dan juga buah semu. Nah, buah sejati itu buah yang semata-mata terdiri dari ovari dan tidak ada bagian bunga yang berkembang menyerupai buah terbentuk buah sejati. Sedangkan untuk buah semu itu yaitu buahnya bila bagian bunga berkembang sehingga menyerupai buah akan berbentuk buah semu. Buah pada umumnya dibedakan menjadi dua seperti yang tadi itu ada buah semu. Nah, buah semu ini ada tiga bagiannya, ada buah semu tunggal, ada buah semu ganda, ada buah semu majemuk. Yang kedua ada buah sesungguhnya atau buah sejati yang tadi saya katakan itu ada tiga juga, ada buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan juga buah sejati majemuk.
Nah, buah semu atau buah tertutup itu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian yang lainnya dari bunga yang kemudian menjadi buah utama itu sendiri gitu. Sedangkan buah semu tunggal dia buah semu yang terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah. Makanya disebut dengan buah semu tunggal karena terdiri dari satu bunga dan satu bakal buah gitu. Buah semu ganda itu jika pada satu batang terdiri dari satu bakal buah yang dapat bertumbuh secara bebas atau satu sama lainnya menjadi buah. Nah, contohnya seperti itu ada buah stroberi ya. Buah stroberi itu satu batangnya dia ada bisa bercabang menjadi 2 sampai 3 buah. Itu disebut dengan buah semu ganda. Untuk buah semu majemuk sendiri itu contohnya yaitu seperti nangka dan juga keluih. Jadi buah semu majemuk adalah buah yang terjadi di dalam bunga majemuk tetapi seluruhnya dari luar nampak seperti satu buah saja. Jadi sama-sama kita ketahui kalau buah nangka itu kalau dari luar sepertinya ini satu buah saja isinya, tapi kalau misalnya kita buka buah itu terdapat banyak buah di dalamnya, itu namanya disebut dengan majemuk gitu. Contohnya seperti nangka dan juga keluih tadi. Untuk buah sejati sendiri itu yang dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada sikus atau buah sejati tulang kering gitu. Buah sejati tulang kering ini apa? Yaitu buah yang hanya mengandung satu biji. Bila dimasak itu bijinya tidak pecah. Contohnya seperti buah padi. Nah, buah padi itu kan kalau kita masak kan tidak pecah gitu ya. Selanjutnya juga ada buah terbelah dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang terbelah 2, berbelah 3, berbelah 4 dan berbelah banyak. Ada juga yang disebut buah kendaga. Nah, buah kendaga ini dibagi juga menjadi kendaga 2, kendaga 3 dan kendaga 5 dan juga kendaga banyak. Buah kotak. Nah, buah kotak juga dibagi lagi menjadi buah bumbung, buah polong, buah lobak atau buah polong semu, buah kotak sejati dengan katup-katup, dengan celah, dengan gigi-gigi, dengan liang dan juga dengan katupnya. Nah, untuk kedua itu ada karnosus atau buah sejati yang tulang tunggal berdaging. Nah, ini juga dibedakan lagi, ada 4, ada buah puni, buah mentimun, ada buah jeruk, buah batu, buah delima dan buah apel. Selanjutnya itu ada buah sejati tulang kering. Itu dibagi lagi menjadi buah sejati tulang kering yang hanya mengandung satu biji. Biasanya buah ini kalau sudah masak itu tidak pecah. Ada buah kurung, ada juga buah keras, ada juga buah bersayap. Nih, buah sejati majemuk seperti yang tadi. Beda dengan buah majemuk tadi. Yang tadi kan dia satu buah kalau dibelah banyak buahnya di dalam. Nah, kalau yang buah sejati majemuk ini buah yang berasal dari satu bunga majemuk yang masing-masing menjadi satu buah. Tapi setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya nampak satu buah saja seperti tadi. Kalau yang tadi yang nangka dia kan satu buah dia nampaknya satu aja, tapi kalau yang buah sejati majemuk dia satu buah itu dia nampaknya banyak. Jadi bunga itu jadi semua itu jadi buah. Dan sedangkan buahnya itu kalau kita belah itu ada bagian-bagiannya lagi seperti nangka tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang morfologi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Arbi Darmawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.